Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Sabtu 29 Juli 2023. Sebelum kita menerima firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala kasih setia-Mu yang kami terima, di mana pada saat ini kami masih beroleh kesehatan, masih beroleh sukacita. Semua itu karena kemurahan-Mu yang menemani kami di tempat tidur kami masing-masing. Terlebih pada saat ini Tuhan bangunkan kami, Tuhan berikan satu hari yang baru kepada kami. Ya Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu menyampaikan diri kami kepada Tuhan. Kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Tagonado masuk iba tujabu para dungan-dungan asa tujabu parpanggalangan. Ay di bagasan perjeluido terida do ujung ni nasa manusia. Tamai kod di para teteho jolma na manguluidoi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, rumah duka adalah tempat orang yang sudah meninggal ditaruh atau disemayamkan sebelum dikuburkan. Suasana rumah duka pada umumnya penuh dengan kesedihan, penuh dengan tangis, karena banyak keluarga ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah lagi bisa berkumpul kembali. Sedangkan rumah pesta adalah tempatnya orang penuh sukacita dan kegembiraan. Baik itu pesta ulang tahun, baik itu pernikahan, baik itu syukuran kelahiran, baik itu syukuran kenaikan pangkat, baik itu syukuran wisuda atau lain sebagainya. Biasanya di dalam pesta itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada hidangan, ada bingkisan, dan tempatnya selalu didekor dengan suasana yang penuh dengan sukacita. Orang yang mengadakan pesta biasanya karena ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain, berbagi kebahagiaan dengan kerabat. Kalau disuruh memilih di antara keduanya, ke rumah duka atau ke rumah pesta, biasanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang lebih banyak mengunjungi rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah pesta penuh dengan senyuman, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan hidangan dan lain sebagainya. Berbeda jauh dari orang yang pergi ke rumah duka, yang di sana adalah tempatnya orang-orang yang menangis, tempatnya orang-orang yang berduka karena akibatnya karena ditinggal oleh orang yang dicintai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengkhotbah di dalam nas ini mengatakan adalah lebih baik ketika kita pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kita lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kira-kira Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bisa timbul pertanyaan di dalam hati kita, kenapa pengkhotbah menyarankan orang lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta? Yaitu melalui nas ini kita bisa ambil beberapa hikmah atau beberapa keuntungan dari orang yang pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
di rumah duka kita dapat merenungkan bahwa hidup ini suatu waktu akan berakhir. Hidup ini suatu waktu akan berakhir. Orang yang meninggal itu bisa menjadi pengingat atau bisa menjadi khotbah bagi kita yang hadir di rumah duka tersebut, bahwa seketika waktu kita pun akan demikian. Kita pun akan berakhir juga dari dunia ini. Kita pun akan meninggalkan dunia ini. Kita pun akan meninggalkan sanak saudara, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai. Momen-momen ketika kita di rumah duka itu kita pakai untuk merenungkan. Dengan merenungkan hal tersebut, Bapak Ibu saudara-saudari, tentu itu akan mengarahkan hidup kita untuk selama diberi kesempatan di dunia ini untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbeda dengan di rumah pesta, di sana kita tidak akan pernah berpikir demikian. Di sana kita berpikir hanya bagai kapan saya akan bisa seperti ini memberikan saudara-saudara makan, bisa memberikan resepsi pesta untuk hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan pada saat-saat tertentu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, melalui kita di rumah duka, kita dapat merenungkan bahwa hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, dengan kita melihat saudara kita, teman kita, terdekat kita meninggal, situasi itu akan mengajari kita mengatakan bahwa hidup ini singkat. Untuk itu selama kita diberi kesempatan di dunia ini, kita harus lebih mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus lebih menjalin komunikasi yang baik dengan teman, komunikasi yang baik dengan Tuhan, atau juga berbuah, Bapak Ibu saudara-saudari. Karena hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya singkat. Jika dibandingkan dengan ketika kita berada di rumah pesta yang membawa kita tidak akan pernah mengingat, kita akan dilupakan oleh suasana pesta itu, bahwa hidup ini seolah-olah akan menjadi selamanya bagi kita. Karena di saat kita di rumah pesta, kita bisa mungkin tertawa berbahak-bahak, kita bisa mungkin makan hidangan, kita bisa mungkin juga minum minuman baik, bermacam-macam minuman yang kita minum, dan itu bisa mungkin membuat kita akan lupa bahwa kita juga hanya sementara di dalam dunia ini. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita berada di rumah duka, kita dapat merenungkan bahwa hidup kita di dunia ini menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Hidup kita di dunia ini menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kita selama tinggal di dunia ini, bagaimana perilaku kita selama kita diberi kesempatan hidup, menikmati hari-hari kita, hidup di dunia ini, menikmati pekerjaan kita, menikmati pemberian Tuhan kepada kita. Apakah kita berjalan di jalan yang salah, di jalan yang tidak disukai oleh Tuhan, dan itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita di masa mendatang. Artinya bagaimana ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, parousia, bagaimana perilaku kehidupan kita di zaman sekarang, di saat ini, menentukan kita di masa yang akan datang. Artinya ketika kita selama hidup di dunia ini jauh dari Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa sampai di tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mempercayainya. Ketika kita tidak percaya, mustahil kita ada di tempat yang sama tempatnya oleh orang-orang yang percaya. Dari tiga makna itu, Bapak Ibu saudara-saudari, itulah tiga dapat mengajari kita, memberikan pemahaman bagi kita. Itulah keuntungan bagi orang yang pergi ke rumah duka. Artinya momen rumah duka itu menjadi kesempatan buat kita untuk merenungkan bahwa hidup kita ini adalah singkat, hidup kita ini adalah sewaktu-waktu dapat kembali kepada Allah, atau hidup kita ini akan berakhir. Dan yang kedua, melalui rumah duka kita dapat merenungkan bahwa hidup di dunia ini sangat singkat. Dan yang ketiga adalah
bagaimana kehidupan kita di dunia ini sangat menentukan kehidupan kita di masa mendatang. Melalui nats ini diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, bergegaslah memilih untuk selalu hadir di rumah duka, karena jelas jika kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang lebih condong dan lebih datang lebih banyak beramai-ramai ke tempat pernikahan, ke rumah pesta pernikahan dan lain sebagainya. Biasanya apalagi orang-orang yang berpangkat tinggi, orang-orang hebat, orang-orang besar yang melaksanakan pesta, biasanya orang akan berbondong-bondong ke sana. Tetapi orang yang berduka di tempat di rumah duka, apalagi orang tersebut yang berduka tersebut adalah orang yang miskin, tidak memiliki apa-apa, biasanya itu sangat sepi, jarang dikunjungi oleh orang. Lalu nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan kita lebih baik berada di rumah duka atau daripada berada di rumah pesta. Semoga kita dimampukan untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu, melalui pengkhotbah dari Raja Salomo, mengingatkan kami bahwa sebaiknya orang Kristen atau kami berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Karena ketika kami di rumah duka, itu akan banyak mengajarkan kami, untuk mengingatkan kami untuk merenungkan hari-hari kami juga di dunia ini sewaktu-waktu akan berakhir, dan hidup kami di dunia ini adalah singkat. Dan ketika kami di rumah duka akan kami renungkan bahwa bagaimana kehidupan kami di dunia ini, di zaman sekarang ini akan menentukan kehidupan kami di masa mendatang. Tuhan, mampukan kami untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk berbuat yang terbaik, karena kami yakin dan percaya bahwa kami juga suatu saat akan berakhir, akan meninggalkan dunia ini, akan meninggalkan sanak saudara kami, akan meninggalkan orang-orang yang kami cintai. Untuk itu, selama Tuhan memberikan kami napas kehidupan, selama Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berkarya di dalam hidup kami di dunia ini, ajarilah kami untuk selalu dan selalu berbuat yang terbaik, berbuat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kemanapun kami melangkah di dalam satu hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami. Jika Tuhan ada bersama-sama kami, apapun akan kami dapat lalui, apapun akan kami dapat kerjakan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami semua jemaat-Mu dan para pelayan-Mu di HKBP Resort Surabaya ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan menyertai.